Dasar akuntansi adalah hal mendasar terkait penerapan ilmu tersebut yang biasanya terdiri atas persamaan, perjurnalan, pembuatan neraca, hingga penyajian laporan keuangan. Unsur persamaan dasar akuntansi itu ada 3, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva ini bisa disebut juga dengan sebuah aset atau suatu harta. Adalah semua kekayaan yang sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik aset yang dimiliki wujud ataupun aset yang tidak berwujud. Kewajiban ini bisa disebut juga dengan liabilitas, adalah suatu kewajiban atau sebuah tanggung jawab yang wajib untuk bisa dipenuhi oleh perusahaan. Kewajiban ini tentu berupa utang yang wajib dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu atau periode waktu tertentu. Modal juga kita kenal dengan sebutan ekuitas, adalah suatu sisa-sisa dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Modal juga kita kenal dengan sebutan ekuitas, adalah suatu sisa-sisa dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan setelah dilakukannya pengurangan sejumlah kewajiban yang wajib dibayar oleh perusahaan. Nah, di sini kan ada soal, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi pada salon Nyonya Aleta selama bulan Maret 2022. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2022, Nyonya Aleta menyetorkan uang sebesar 60 juta di bank. Nah, berarti kalau misalkan menyetorkan uang, kita masuknya ke kas. Berarti kasnya itu bertambah 60 juta. Nah, kalau misalkan kasnya bertambah, berarti otomatis di pasipanya juga bertambah. Nah, yang bertambah itu ekuitas, modal awal, sebagai modal awalnya. Nah, yang kedua, pada tanggal 2 Maret 2022, Nyonya Aleta membeli peralatan hair dryer dengan harga 1.200.000 secara tunai. Nah, Nyonya Aleta nih membeli peralatan hair dryer dengan harga 1.200.000, berarti masuknya ke ini peralatan dulu 1.200.000. Dikarenakan belinya secara tunai, berarti kasnya ini berkurang 1.200.000. Nah, karena kasnya berkurang berarti kita tambahin kurung dong, ya. Terus karena di sini aktivanya udah habis, udah sama juga, berarti di pasipanya juga nggak usah, keterangannya juga enggak. Karena enggak semuanya tuh masuk ke aktiva sama pasipa, bisa aja diaktiva aja. Terus yang ketiga, pada tanggal 3 Maret dibayar beban sewa tempat usaha sebesar 1 juta untuk jangka waktu 1 bulan. Nah, ini dikarenakan beban sewa tempat usaha dibayar beban sewa, berarti masuknya ke kas. Kasnya bertambah apa berkurang? Berkurang dong. Berkurang 1 juta. Kalau berkurang itu kita tambahin tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, karena di kasnya berkurang, berarti di pasipanya di bagian ekuitas juga berkurang karena modalnya ya berkurang. Nah, keterangannya itu di sini udah kita ketahui, yaitu beban sewa. Terus yang keempat, pada tanggal 5 Maret 2022, Nyonya Aleta mengambil uang dalam kas sebesar 3 juta untuk keperluan pribadi. Nah, dikarenakan Nyonya Aleta mengambil uang di dalam kas, berarti udah tertera dong di sini. Udah tahu kas berarti. Nah, dikarenakan Nyonya Aleta mengambil uang kas dengan uang 3 juta, berarti kita tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Karena kasnya berkurang, berarti di pasipanya juga berkurang di bagian ekuitas. Nah, keterangannya itu dikarenakan keperluan pribadi, jadinya priv. Bisa disebut prive. Terus yang kelima,
pada tanggal 6 Maret 2022 diterima pendapatan jasa salon sebesar 3 juta. Nah, dikarenakan ini diterima pendapatan jasa salon, berarti masuknya ke kas. Berarti kasnya itu bertambah, tidak usah ditaruhin kurung. Nah, dikarenakan kasnya bertambah, otomatis pasifanya juga bertambah di bagian ekuitas. Keterangannya itu pendapatan jasa. Itu pendapatan jasa. Nah, yang keenam, pada tanggal 12 Maret 2022, Nyonya Aleta membayar gaji karyawannya sebesar 5 juta untuk 5 orang karyawan. Di sini Nyonya Aleta karena membayar gaji karyawan sebesar 5 juta, otomatis masuknya ke kas. Dikarenakan membayar gaji karyawan, berarti kasnya berkurang dong. Kita tambahin buka kurung, tutup kurung. Terus dikarenakan kasnya berkurang, berarti modalnya juga berkurang. Di pasifanya di bagian kita taruhnya di ekuitas. Tuh dikurungin juga. Nah, keterangannya itu di sini kita udah tahu kalau misalkan keterangannya itu gaji karyawan, bayar gaji atau beban gaji, beban karyawan. Nah, karena ini udah diketahui semuanya, berarti kita hitung totalnya supaya benar atau enggak, balance atau tidak gitu. Nah, totalnya itu kas ini hasilnya 52.800.000. Nah, peralatannya ini 1.200.000. Hasilnya 54 juta. Nah, bagian pasifa liabilitasnya karena enggak ada berarti 0. Yang bagian ekuitasnya hasilnya 54 juta, berarti sama, balance. Dan mencari laporan keuangannya. Di sini yang pertama kita mencari laporan laba ruginya. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan yang kita peroleh itu pada tanggal 6 bulan Maret itu sebesar 3 juta rupiah. Nah, jadi kan di sini cuma ada satu pendapatan doang, jadi kita langsung turunkan saja totalnya jadi 3 juta. Selanjutnya kita mencari beban-beban. Untuk beban itu di sini ada 2 beban, yaitu beban sewa dan beban gaji. Untuk beban sewa itu totalnya sebesar 1 juta dan beban gaji itu totalnya 5 juta rupiah. Untuk mengetahui total beban labanya itu 1 juta ditambah 5 juta, jadi hasilnya itu minus 4 juta. Nah, dan untuk mengetahui laba ruginya yaitu 3 juta ditambah 4 juta rupiah, jadi hasilnya itu minus 1 juta. Selanjutnya kita mencari laporan perubahan modalnya, yaitu modal awalnya itu di sini modal awalnya itu 60 juta rupiah ditambah laba ruginya yaitu minus 1 juta. Nah, kita tulis di sini minus 1 juta. Nah, untuk mengetahui laba bersihnya yaitu kita tambah 60 juta ditambah minus 1 juta, jadi hasilnya itu 59 juta. Dikurangi dengan price yaitu 3 juta rupiah nih. Di sini tuh 3 juta rupiah. Jadi laba bersih dikurang price sama dengan yaitu 56 juta rupiah, itu modal akhirnya. Selanjutnya kita mencari neraca, yaitu di sini ada aktiva dan pasifa. Di sini aktivanya cuma ada kas dan peralatan. Untuk kasnya itu totalnya itu 52.800.000. Nah, dan peralatan itu cuma ada 1.200.000. Nah, jadi totalnya itu ditambah 52.800.000 ditambah 1.200.000, jadi totalnya 54 juta. Untuk di pasifa yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Di sini liabilitasnya 0 kan. Sedangkan di ekuitasnya itu ada 54 juta. Jadi kita totali 0 ditambah 54 juta, jadi totalnya 54 juta.